Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 19961420027. Jadi saya akan membahas tentang tokoh Prancis Isidore Edgeworth. Prancis Isidore Edgeworth, biasa disebut Edgeworthston, adalah ahli ekonomi dan statistik Inggris. Dia lahir pada tanggal 8 Februari 1945 di Irlandia. Kemudian dia meninggal pada tanggal 13 Februari 1926 di Oxford. Edgeworth dikenal sebagai ahli ekonom yang beraliran neoklasik dalam bidang ekonomi, politik, dan matematika. Edgeworth merumuskan kurva indiferensi, utility theory, dan Edgeworth box yang biasa banyak digunakan oleh para akademik ekonomi Crow. Salah satu karya Edgeworth yang dikenal sebagai buku yang sulit dibaca adalah Mathematics, Physics, and Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences, di mana buku ini merupakan karya Edgeworth yang paling kreatif dan di mana dia menggabungkan ilmu ekonomi, matematika, dan ilmu sosial. Buku ini disusun dengan banyak mencantumkan referensi berbahasa asing dan Latin, Prancis, dan Yunani kuno. Adapun pemikiran Edgeworth, yang pertama itu konsep utilitas, yang mana ini digunakan untuk memodelkan nilai. Penggunaannya telah berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu. Istilah ini diadaptasi dan diterapkan kembali dalam ekonomi neoklasik yang mendominasi teori ekonomi modern sebagai fungsi utilitas yang mewakili pemesanan preferensi konsumen tunggal atas serangkaian pilihan, tetapi tidak dapat dibandingkan di seluruh konsumen. Konsep utilitas ini bersifat pribadi dan didasarkan pada pilihan daripada kesenangan yang diterima. Karenanya lebih spesifik daripada konsep aslinya, tetapi membuatnya kurang berguna untuk keputusan etis. Kemudian kedua itu kurva indiferen, yang mana menghubungkan titik-titik pada grafik yang mewakili jumlah dua barang yang berbeda. Titik-titik di mana konsumen tidak peduli, artinya setiap kombinasi dari dua produk yang ditunjukkan oleh kurva akan memberikan konsumen tingkat utilitas yang sama, dan konsumen tidak memiliki preferensi untuk satu kombinasi atau bundal barang atas kombinasi yang berbeda pada kurva yang sama. Kemudian yang ketiga itu ada kotak Edgeworth, adalah representasi grafis dari pasar dengan hanya dua komunitas X dan Y dan dua konsumen, di mana kotak adalah jumlah total X dan Y dari dua barang. Penggunaan utama kotak Edgeworth adalah untuk memperkenalkan topik dalam teori keseimbangan umum dalam bentuk di mana properti dapat divisualisasikan secara grafis. Hal ini juga dapat menunjukkan sulitnya mencapai hasil yang efisien dengan adanya monopoli bilateral. Dalam kasus terakhir ialah berfungsi sebagai prekursor untuk masalah tawar dari teori permainan yang memungkinkan solusi numerik yang unik. Yang terakhir yaitu kontribusi untuk ekonomi. Yang pertama, dugaan Edgeworth, di mana ketika jumlah agen dalam perekonomian meningkat, maka tingkat kepastian berkurang. Dalam kasus batas jumlah agen yang tak terbatas, kontrak menjadi sepenuhnya ditentukan dan identik dengan keseimbangan para ekonom. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan ketidakpastian kontrak ini adalah dengan menggunakan prinsip utilitarian dengan memaksimalkan jumlah utilitas perdagangan selama kisaran penyelesaian akhir. Kemudian kedua itu harga monopoli. Pada tahun 1897 dalam sebuah artikel tentang penerapan harga monopoli,
Edgeworth mengkritik solusi tepat Carnot untuk masalah duopoli dengan penyesuaian kuantitas serta hasil kompetitif instan. Bertrand dalam model duopoli dengan penyesuaian harga. Pada saat yang sama, Edgeworth menunjukkan bagaimana persaingan harga antara dua perusahaan dengan kendala kapasitas atau kurva biaya marginal yang meningkat mengakibatkan ketidakpastian. Hal ini memunculkan model oligopoli Bertrand Edgeworth. Ketiga itu perdagangan internasional. Dia adalah orang pertama yang menggunakan kurva penawaran dan kurva ketidakpedulian masyarakat untuk menggambarkan proposisi utamanya termasuk tarif optimal. Keempat itu teori produktivitas marginal. Edgeworth mengkritik teori produktivitas marginal dalam beberapa artikel dan mencoba menyempurnakan teori distribusi neoklasik dengan dasar yang lebih kokoh. Meskipun karyanya dalam masalah keuangan perang selama Perang Dunia I adalah asli, mereka agak terlalu teoritis dan tidak mencapai pengaruh praktis yang diharapkan. Sekian dan terima kasih.